Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Evan Darmawan. Kita akan melanjutkan episode 2, membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Nah, sebelumnya kita telah setup project Laravel-nya. Sekarang, di video ini kita akan coba jalankan project tersebut. Nah, sebelum jalankan, kita akan coba buka aplikasi SAM-nya terlebih dahulu. Pastikan SAM-nya menggunakan Run as administrator agar terhindar dari error. Caranya bisa ketikkan SAM, nanti pilih yang control panel ini, klik kanan, lalu pilih Run as administrator. Pastikan service Apache dan MySQL-nya diklik tombol Start hingga muncul indikator berwarna hijau seperti ini. Jika sudah, kita akan coba buka phpMyAdmin. Untuk URL-nya seperti ini localhost/phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan coba siapkan terlebih dahulu untuk database agar website perpustakaan digital kita bisa menyimpan data dengan baik. Nah, di sini kita bisa isikan nama database-nya bebas. Untuk kebutuhan video ini, saya akan coba gunakan nama database-nya Develop Academy Digital Library. Nanti klik tombol Create saja, maka database sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita akan coba untuk buka project-nya menggunakan Visual Studio Code atau editor yang kalian biasa gunakan. Di sini saya akan gunakan Visual Studio Code. Nah, tampilan awal Visual Studio Code seperti ini. Kita akan coba drag and drop folder yang telah kita setup sebelumnya di episode pertama agar bisa membuka di Visual Studio Code ini. Nah, tampilannya seperti ini untuk project di Visual Studio Code. Kita akan coba buka file.env-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan coba ubah nama database-nya kan sekarang masih Digital Library Website. Kita sesuaikan dengan yang telah kita buat di phpMyAdmin ini. Saya akan coba copy paste terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sebetulnya kalau kita ingin run, bisa Composer run dev seperti ini. Tetapi nanti akan terkena error karena kita belum melakukan tabel migrasi. Jadi kita coba tunggu saja seperti ini untuk coba menjalankan proyek ini. Nah, kita coba buka lewat localhost portnya 8000. Nah, hasilnya seperti ini akan terjadi error karena kita belum melakukan eksekusi table migration. Karena secara default, Laravel memerlukan table session seperti ini. Nah, kita akan coba atur table migration-nya pada video kali ini agar ketika di run berhasil membuka halaman awal Laravel-nya. Nah, di sini kita akan coba stop dulu di terminalnya atau Ctrl-C di sini. Kalau kamu belum bisa membuka terminal, bisa pilih menu terminal, new terminal. Ataupun bisa pilih yang ada di icon ini untuk melihat atau menyembunyikan terminalnya. Nah, oke, kita coba buka terlebih dahulu folder database yang ada di sini, folder migration, lalu pilih file yang create users ini. Kita akan coba edit terlebih dahulu untuk tabel migrasi dengan nama table user ini.
Karena nantinya kita akan coba ubah kolom-kolom yang secara defaultnya seperti ini dari Laravel, kita akan ubah kolom-kolomnya. Contohnya di sini untuk yang kolom nama akan kita set limitnya 50 karakter agar tidak terlalu panjang. Kemudian untuk yang email juga kita beri kita beri limit 100 karakter. Nah, kita akan tambahkan satu buah kolom di tabel ini. Nama kolomnya itu role, tipenya enum. Jadi antara min atau user saja yang bisa diset ke kolom ini. Untuk penggunaannya seperti ini, terkait penambahan kolom enum bernama role. Untuk kolom password juga kita coba set maksimum karakternya itu 255 karakter agar tidak terlalu panjang. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan kolom untuk menampung gambar user atau avatar bernama avatar pet seperti ini. Nah, karena secara defaultnya kosong untuk kolom avatar pet ini, kita bisa set fungsi nullable. Jadi, secara default bisa dikosongkan. Jadi, ketika user mendaftar, tidak perlu memasukkan foto di awal. Jadi, bisa diubah saat edit profil saja. Selanjutnya, ada penambahan kolom status. Tipenya itu boolean. Jadi, antara dia aktif atau tidak aktif. Ini untuk fitur block dan unblock user. Secara defaultnya, kita akan set status itu true. Jadi ketika user mendaftar akan bisa langsung login. Kalau misalkan di sini kita set false, maka admin mesti mengaktifkan dulu akses untuk user ketika user baru daftar. Oleh karena itu, secara idealnya, defaultnya itu true nilainya. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan opsi soft delete di sini. Semisal kita tidak sengaja melakukan penghapusan data. Jadi di sini kita akan tambahkan soft delete agar ketika terjadi penghapusan data tidak hard delete. Maksudnya datanya masih ada di database tetapi tidak ditampilkan di project. Jadi ini cukup penting untuk ditambahkan di tabel migrasi. Saya coba hilangkan dulu untuk terminalnya agar lebih terlihat. Nah, untuk tabel migrasi bagian user cukup seperti ini saja, karena untuk yang lainnya kita akan gunakan default yang telah disediakan oleh Laravel. Jadi salah satu keuntungan menggunakan framework Laravel ini adalah kita tinggal mengkustomisasi fungsi yang telah disediakan oleh si Laravelnya. Nah, jika tabel user sudah, kita akan coba buat tabel migrasi yang lain untuk kategoris. Kita buka terminalnya terlebih dahulu, seperti ini. Kita ketikkan php artisan make titik dua migration. Kita beri nama filenya itu create table, maaf, create kategoris table. Seperti ini. Kita coba tunggu sebentar. Nah, jika sukses, kan otomatis membuat satu buah file baru di sini.
di folder yang sama. Jadi, ini adalah file migrasi untuk membuat tabel kategoris. Nah, isi kolomnya apa saja? Isi kolomnya kita akan coba tambahkan kolom title bertipe string dengan maksimumnya sama 255 karakter. Kemudian, kita akan coba tambahkan lagi gambar di kategori ini. Jadi nanti kategorinya memiliki gambar saat ditampilkan di halaman kategori. Dan tentu saja diperlukan soft delete juga. Seperti ini. Jadi ketika user menghapus data kategori, secara data di database sudah masih ada, tetapi tidak ditampilkan di project atau di website kita karena kolom deleted add-nya itu tidak null. Jadi yang ditampilkan di website adalah data-data yang deleted add-nya null. Kalau deleted add-nya ada isinya, tidak ditampilkan. Seperti ini konsep untuk soft delete. Nah, untuk tabel migrasi kategoris sudah selesai seperti ini. Kita akan coba buat file migrasi untuk tabel yang lain. Kita coba ketikkan php artisan make.2 migration, lalu nama filenya create books table. Jadi kita akan membuat tabel buku. Nah, di sini kita akan coba tambahkan beberapa kolom. Ini sedikit cukup panjang karena ada beberapa kolom yang dia berhubungan dengan tabel lain. Contohnya di sini kita akan coba tambahkan kolom untuk user ID yang ada di tabel user. Nah, tipenya itu mesti sama. Di sini saya gunakan tipe unsigned big integer karena tipe data yang ada di sini adalah unsigned big integer. Jadi kita samakan seperti ini dengan nama kolomnya user ID. Begitu pula untuk yang kategori ID. Seperti ini. Ini adalah foreign key namanya. Nah, kolom selanjutnya kita akan tambahkan informasi buku dengan tipenya string. Di sini ada slug. Nah, slug itu berguna saat di website kita akan gunakan contohnya seperti buku berjudul baru. Nah, kita akan gunakan skema seperti ini saat membuka detail bukunya. Jadi bukan slash seperti ini saat di website perpustakaan digitalnya. Jadi ini meminimalisir untuk menampilkan ID di website kita. Jadi nanti yang disimpan di kolom slug-nya itu adalah yang buku berjudul baru. Jadi untuk yang ID-nya tidak terekspos di URL browser. Selanjutnya ada kolom title untuk menyimpan judulnya. Kemudian ada description. Nah, di sini ada sedikit perbedaan untuk tipenya. Di sini tipenya teks karena biasanya untuk description itu lebih panjang dari data biasa. Nah, biasanya itu menggunakan tipe teks dibandingkan string karena teks dapat menampung lebih banyak dari tipe string ini.
Kemudian kita coba tambahkan lagi untuk image pet yang isinya nanti adalah gambar dari buku tersebut. Tidak lupa juga file pet. Ini adalah untuk menampung file PDF dari buku. Kemudian ada juga kolom bertipe enum. Nah, di sini nama kolomnya status. Yang isinya itu antara lain bisa waiting approval, kemudian approve, ataupun rejected. Jadi, nanti status-status buku yang ada di website ini antara dia waiting approval, proof, atau rejected. Nah, kalau yang waiting approval adalah kondisi di mana buku baru ditambahkan, baik oleh user ataupun admin. Untuk yang approve berarti buku tersebut disetujui oleh admin. Jika rejected berarti ditolak oleh admin. Jadi ini adalah status pembeda dari buku-buku. Nah, selanjutnya ada juga tipe kolom timestamp. Nama kolomnya itu proof at. Nah, proof at itu akan diisi ketika terjadi perubahan status dari waiting approval ke approve atau ke rejected. Jadi nanti yang ditampilkan kepada user adalah buku-buku yang statusnya approve dan approve at-nya itu terisi. Karena di sini kita akan gunakan fungsi label. Jadi secara default nilainya itu kosong atau nol. Selanjutnya juga ada kolom bertipe yang sama seperti yang di atas ini, unsigned big integer, total views, untuk menampung jumlah views di buku ini. Kita set default-nya itu 0. Selanjutnya, pastikan juga tabel ini support soft deletes. Seperti di tabel-tabel sebelumnya. Nah, di sini setelah semua kolom sudah ditambahkan, kita define untuk foreign key-nya. Foreign key-nya itu maksudnya kolom user ID ini akan diarahkan kemana. Jadi kita akan coba define di bagian sini. Caranya ketikkan table foreign, terus nama kolom yang ada di table ini, user ID, kita akan arahkan menggunakan fungsi reference. Jadi kita akan arahkan artinya itu ke kolom ID yang ada di table user. Nah, kita akan coba hapus juga data yang ada di tabel buku ini jika tabel yang di user juga dihapus menggunakan fungsi onDelete cascade. Hal ini agar terhindar dari mismatch data. Jadi semisal usernya dihapus di table users, otomatis buku yang ada di table buku juga akan hapus. Selanjutnya kita set foreign key-nya juga untuk kategori ID, reference, atau diarahkan ke kolom ID yang ada di tabel kategoris. Kita gunakan fungsi yang sama yaitu onDelete cascade. Seperti ini. Nah, kolom ID-nya itu
yang ada di sini. Jadi secara default nama kolomnya itu ID untuk yang user dan juga yang kategoris. Kita coba save terlebih dahulu. Kemudian ada satu buah file migrasi lagi. Kemudian setelah semua file migrasi telah dibuat, kita akan coba membuat file seeder. Nah, maksudnya itu seperti apa? Maksudnya adalah kita akan coba menambahkan sampel data ketika migrasi dieksekusi. Jadi kita akan coba buat file seeder baru di sini. Untuk komennya, saya coba cari terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan komen yang ada di terminal. Nah, seperti ini untuk komennya. Jadi kita coba ketikkan php artisan make seeder, lalu nama filenya. Kita akan coba gunakan untuk user seeder terlebih dahulu. Nanti akan otomatis muncul satu buah file baru di sini. Nah, isinya itu kita akan coba buat seperti ini. Kita gunakan model user. Karena di sini belum diimport, kita akan coba import dulu menggunakan kode use app /models /user. Untuk modalnya sendiri bisa dicek di sini. Yang ada di folder app, ada di folder app, models, dan user. Jadi kita akan gunakan model untuk bagian user seeder ini. Kita coba pakai fungsi create. Kita akan coba tambahkan kolom yang bisa diisi seperti nama. Kita akan isi namanya itu admin, develop, ataupun admin dengan nama kalian. Lalu untuk kolom email, kita isi email pribadi ataupun email yang kalian inginkan. Untuk passwordnya, kita mesti menggunakan fungsi hash. Nah, di sini kita coba import lagi menggunakan kode use illuminate support package hash seperti ini. Kita coba cari untuk ekstensinya terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam coding project Laravel ini. Kita bisa coba cari PHP Intelligence ini. Kita coba klik install dulu. Dan jika sudah terinstall, kita coba close. Nah, ini lebih memudahkan kita saat coding karena tidak perlu import secara manual. Jadi kita coba hash.2 make baru passwordnya. Di sini saya akan gunakan password tes1234 untuk email ini.
Lalu kita set role-nya sebagai admin. Pastikan nama role-nya itu sesuai dengan yang ada di enum yang ada di sini. Karena jika berbeda akan terjadi error. Selanjutnya, kita akan set avatar pet-nya itu untuk default-nya di folder avatar sample.jpg. Ini yang user admin. Lalu kita akan coba tambahkan lagi data sampel untuk yang role user biasa. Kita ganti namanya, lalu emailnya juga diganti, passwordnya juga bisa diganti juga. Jangan lupa role-nya juga diganti menjadi user. Kita save seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan coba buat seeder lagi untuk table kategori. Jadi kategori seeder. Kita enter, nanti akan muncul file baru di sini. Nah, di kategori ini, kita akan coba tambahkan array. Oh ya, sebelum membuat seeder ini, sepertinya saya perlu untuk membuat modelnya terlebih dahulu, seperti yang user. Jadi kita akan coba buat model untuk yang kategori dan juga yang book. Caranya, ketikkan php artisan make titik 2 model, lalu nama modelnya kategori. Nah, nanti akan otomatis muncul file baru di sini. Agar seperti yang table user, kita bisa gunakan model saat pengisian datanya. Nah, isinya apa saja? Kita akan coba isikan. Kodenya itu kita gunakan use has factory di sini. Lalu ketikkan protected field label untuk menentukan kolom mana saja yang bisa diisi oleh user, yaitu kolom title dan image path. Jadi hanya dua kolom ini yang bisa diisi oleh user. Nah, jika terjadi error seperti ini, kita coba import terlebih dahulu untuk, oh maaf, saya ada typo. Nah, seperti ini. Jadi mesti diimport dulu untuk hash factory-nya. Kemudian kita tambahkan fungsi public function books untuk menentukan relasi dengan tabel buku. Jadi kita akan gunakan return this has many book class. Nah, untuk model bukunya belum dibuat, jadi kita akan buat juga modelnya di sini. PHP artisan make model book. Kita akan ubah dulu kode di model ini. Sama di sini juga kita gunakan use has factory, lalu yang soft delete juga. Seperti ini. Jadi biar support fungsi-fungsi dari Laravel-nya. Lalu buat variabel field label.
untuk menentukan kolom-kolom mana saja yang bisa diisi oleh user atau diproses CRUD-nya. Yang pertama ada user ID, kemudian ada kategori ID, lalu ada slug, kemudian title, description, image path, file path, status, dan kolom approve add. Selanjutnya ada variabel case di sini berguna untuk menampilkan kolom approve add, formatnya itu sebagai datetime. Jadi ada perubahan saat menampilkan kolom approve add ini. Jika sudah, kita akan coba buat relasi untuk model ini. Kita gunakan kode public function user. Nah, di sini kita infokan bahwa data yang ada di buku ini milik menggunakan belongs to user class seperti ini. Jadi data buku ini akan ada relasi dengan data user. Jadi menggunakan return this belongs to user. Jadi buku ini adalah milik user. Pastikan untuk importnya juga sama seperti ini agar terhindar dari error. Kemudian ada satu juga relasi untuk kategorinya. Jadi kita return this belongs to kategori class. Jadi buku ini juga milik tabel kategori. Jadi ketika nanti user klik kategori edukasi, maka akan muncul buku-buku yang kategori ID-nya itu edukasi. Nah, jika sudah, untuk yang data buku ini, kita kembali lagi ke yang kategori, apakah masih terjadi error atau tidak. Kalau kalian lihat, sudah tidak terjadi error ya. Jika sudah, kita akan coba kembali lagi ke bagian seeder, yang bagian kategori ini. Kita akan coba tambahkan beberapa data untuk kategori ini. Seperti kategori edukasi, teknologi, novel, komik, fiksi, kemudian yang terakhir non-fiksi. Nah, kita akan coba menggunakan fungsi atau logic for each untuk menambahkan data-data ini ke database. Jadi kita gunakan for each, nama variabelnya yaitu kategoris ya. Kemudian kita iterasi ke variabel name. Jadi tiap itemnya itu akan menggunakan variabel name ini. Jadi listnya ada di kategoris, itemnya ada di name. Jadi di sini kita bisa gunakan modelnya, model Eloquent-nya, kategori ini, pastikan sudah terimport juga ya di model sini. Kategori titik 2 create, kita set
Nama kolomnya itu title, lalu menggunakan variabel name, karena per itemnya sudah pakai name ini. Untuk image path-nya bisa di-set secara default ke folder kategoris, images, sample, JPG. Jangan lupa titik 2 di bagian akhirnya. Jika sudah, kita save, lalu kita akan coba buat seeder lagi untuk data sampel buku. Di sini kita akan coba buat untuk yang kategori, kita simpan di variabel kategoris, karena nanti kan di data buku perlu ID kategori ya. Jadi otomatis kita perlu memanggil model kategori di sini. Jadi pastikan pilih yang model kategori ini, titik 2, all. Nah, all ini adalah fungsi untuk memanggil semua data di tabel kategori. Lalu kita juga memerlukan ID user, sehingga kita perlu siapkan variabel penampung, nama users, lalu pilih user yang app models ini, titik 2, all, seperti ini. Jadi nanti data kategori dan data user semuanya akan ditampung di sini. Pastikan importnya juga sudah ada ya, biar tidak terkena error. Jika sudah, kita gunakan for each kembali, tetapi ada sedikit perbedaan di sini. Karena kita akan gunakan fungsi range dari 1 sampai 20, agar ada 20 data di sampel data ini. Kita gunakan iterasinya sebagai indeks. Kita simpan judulnya itu di variabel title ini, judul buku, kita simpan seperti ini. Jadi nanti judul bukunya itu ada judul buku 1 sampai judul buku 20. Kemudian kita siapkan kembali variabel status. Jadi untuk menampung status-status buku, kita buat random antara waiting approval, approve, atau rejected. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa gunakan fungsi fake di sini, lalu pilih random element. Kalau kalian tidak muncul suggestion seperti ini, pastikan extensionnya sudah install yang PHP IntelliPense yang ini. Jadi lebih memudahkan ketika coding Laravel. Nah, di sini kita akan buat array-nya waiting approval, approve, dan rejected. Jadi pilih cara random antara 3 item berikut ini untuk status bukunya. Nah, jika sudah kita panggil model buku, jadi otomatis seperti ini. Kalau tadi klik enter, kita create dengan user ID-nya menggunakan variabel users yang ada di atas, lalu pilih random. Jadi nanti akan pilih random antara admin atau user biasa sebagai user ID-nya. Pastikan pilih ID, kolom ID-nya. Jangan sampai sini aja. Karena kalau sampai sini aja, baru data user, belum spesifik ID-nya. Karena di user ID kita hanya akan menyimpan user ID.
Kita lakukan yang sama ke kategori juga, kategoris random ID. Kita buat yang title juga menggunakan seperti ini. Untuk slug-nya sendiri, kita coba konversikan menggunakan fungsi str dari judul. Jadi, str dalam kurung title, lalu kita bisa panggil fungsi slug. Jadi ini memudahkan kita untuk mengisi kolom slug. Jadi otomatis diambil dari variabel title. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk memikirkan slug-nya seperti apa. Selanjutnya, yang description kita juga bisa gunakan fungsi fake dengan generate text sebanyak berapa karakter, semisal 200 atau 300 karakter. Untuk contoh, saya coba generate 200 karakter agar tidak terlalu panjang. Lalu, kita set juga default image sama default filenya. Ada di folder buku, books, images, sampel.jpg. Untuk yang filenya, kita set juga di book, files, sample, PDF. Kalau sudah, kita akan lanjut ke kolom status, di mana kita gunakan variabel status yang telah kita siapkan di sini. Lalu, kolom approve add, di mana kalau statusnya berisikan approve, maka dia akan mengisi data kolom ini menggunakan fungsi now. Kita coba kurangi secara random seperti ini. Kalau misalkan dia ternyata tidak approve, berarti kita set nol saja untuk kolom approve add. Saya coba ulangi untuk yang approve add ini. Jadi di kolom approve add ada pengecekan statusnya approve atau bukan. Kalau approve, dia akan membaca sampai titik 2 ini. Jadi logic yang ada di kiri titik 2 merupakan logic true, kalau yang di kanan logic false-nya. Jadi kalau misalkan dia proof statusnya, maka dia akan mengisikan data hari ini dikurang random antara dikurangi 1 hari sampai 30 hari. Jadi data approved add-nya itu jadi beragam kalau menggunakan data seperti ini. Kalau ternyata dia statusnya masih waiting approval atau rejected, data approve-nya null menggunakan yang ini. Jadi ini cara baca jika ada tanda tanya. Jadi tanda tanya itu pengecekan logika antara dia true atau false. Nah, jika sudah, jangan lupa di-save. Lalu kita buka database seeder. Nah, kenapa ini perlu dibuka? Karena kita akan coba memanggil fungsi-fungsi yang telah kita persiapkan di file user seeder, book seeder, dan kategori seeder. Jadi di sini kita hapus saja untuk di fungsi run-nya. Kita coba gunakan fungsi call, this call, kemudian kita akan call user seeder terlebih dahulu yang paling awalnya. Jadi kita akan insert data-data user terlebih dahulu, baru data kategori, baru data buku. Kenapa seperti ini?
karena secara hierarkinya, user seeder tidak bergantung kepada apapun. Untuk data kategori juga tidak bergantung kepada apapun. Sedangkan untuk data buku, dia akan bergantung ke user ID yang ada di tabel user dan kategori ID yang ada di tabel kategori. Maka urutannya seperti ini untuk menambahkan eh, sampel data file saat file migrasi dieksekusi. Nah, jika sudah, kita akan coba jalankan file migrasinya. Pastikan untuk SAM-nya sudah jalan, service Apache dan MySQL-nya juga sudah hijau, sudah jalan. Lalu untuk username dan password-nya di file env ini sudah sesuai. Untuk di video ini saya gunakan username dan password default karena biasanya username-nya root, password-nya kosong. Untuk nama database-nya juga pastikan sesuai dengan yang ada di sini yang telah kita siapkan. Nah, cara untuk mengeksekusi file migrasi beserta sampel datanya, kita akan coba ketikkan komen php artisan migrate fresh seed. Nah, ini adalah komen untuk menjalankan file migrasi beserta data sampelnya. Perlu digarisbawahi untuk kode atau komen ini cukup gunakan saat awal saja. Kenapa begitu? Karena untuk komen yang saya siapkan ini merupakan komen untuk menghapus data-data existing. Jadi biar fresh tidak ada data yang lain. Jadi pastikan untuk migrasi ini dijalankan saat pertama kali saja. Kalau misalkan ternyata nanti ada update, seperti penambahan tabel atau kolom, ada beda komen. Jadi untuk sekarang, karena ini masih awal, kita akan gunakan komen php artisan migrate titik dua fresh menggunakan flag sheet. Nah, kita coba terlebih dahulu untuk hasilnya seperti apa. Sebelum itu, saya coba refresh di sini ya. Untuk di database-nya apakah masih kosong atau tidak. Masih kosong ya, seperti ini. Kita coba enter untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk di terminalnya, kalau kita cek, dia statusnya done untuk file migrasinya yang ada di sini. Lalu untuk sampel datanya juga berhasil seperti ini. Kita coba refresh di php.admin-nya. Nah, sudah muncul tabel-tabel buku, kategoris, dan users. Kita coba cek dulu yang user. Ada dua data sesuai dengan yang kita buat. Untuk role-nya juga sama, admin dan user. Kemudian yang kategoris, kita coba cek. Sudah muncul juga datanya. Yang books juga, kalau kita cek, ada sekitar 20 buku dengan judulnya seperti ini, deskripsinya juga random, dan statusnya juga beragam. Untuk persiapan data-datanya juga telah selesai. Jadi kita coba jalankan kembali project ini menggunakan Composer Run Dev. Apakah masih gagal seperti tadi atau sudah berhasil? Kita coba tunggu untuk proses menjalankannya. Kita coba refresh di sini. Nah, kalau kalian lihat sudah
muncul halaman awal dari Laravelnya. Sudah tidak terkena error seperti tadi karena kita sudah menambahkan tabel-tabel default dari Laravel. Ini tetap dibiarkan seperti ini karena ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di website ini. Jadi kita biarkan saja untuk tabel-tabel yang bawaan dari Laravelnya. Seperti itulah cara untuk persiapan database di website perpustakaan digital. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di tahap ini, bisa chat di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.